mulai kan? Udah mulai. Halo teman-teman foodpreneur, sore Andy, Romi, Hamzahab, Andi dan lain-lain ya. Sore semuanya, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Boleh komen ya teman-teman ya, suaranya udah cukup jelas atau belum. Halo, sore ada mie kangkung seleraku. Aduh, jadi pengen makan mie kangkung nih ya, udah lama ya. Oke, ada siapa lagi nih? Absen dulu, ada dari kota mana aja? Ada Bakso Taniko. Sore semua foodpreneur. Oke, siap, jelas ya suaranya ya. Nah, teman-teman foodpreneur, welcome back di Foodies Sharing ya. IG Live sore ini akan ngebahas secara khusus nih tentang topik yang sebenarnya agak jarang dibahas ya, yaitu tentang yang namanya kuliner ikonik ya, karena banyak di kota-kota ataupun daerah-daerah tuh yang namanya kuliner ini ada satu strategi bisnis juga, bisa dibilang bisnis model juga yang berhubungan dengan atau menggunakan tipe ikonik ya, jadi benar-benar terasosiasi dengan satu daerah atau satu kota tertentu ya. Nah, hari ini kita akan kedatangan satu narasumber yang udah expert dan sudah berhasil menjalankan strategi tersebut. Nanti kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita sore ini ya. Oke, sembari saya melihat-lihat apakah narasumber kita sudah hadir ya sore ini, saya juga pengen menyapa-nyapa dulu ya teman-teman. Foodpreneur semua, ada Krizel Kitchen juga ya. Oke, sore semuanya. Sambil kita tunggu ya. Sambil kita tunggu narasumber kita, mau ngingetin juga teman-teman kalau besok itu ada Foodies Online kelas 7 ya teman-teman nih, buat yang belum daftar bisa langsung aja ke Instagramnya Foodies, di situ udah ada informasinya ya. Karena besok akan bahas tentang yang namanya sistem kemitraan ya. Jadi bagi teman-teman yang juga apa tuh ya sistem kemitraan ya, ternyata ada nih di bisnis kuliner bahwa satu bisnis itu bisa mendapatkan revenue atau sales nggak hanya dari makanan ya, tapi kita juga ngejual sistem brand ya, brand license. Nah pokoknya lengkap, teman-teman akan belajar besok ya. Oke, saya lihat dulu apakah narasumber kita sudah hadir sore ini ya. Oke, sebentar. Oke, masih on proses kayaknya ya untuk join. Jadi sore ini kita akan kedatangan narasumber dari Tahu Petis Semarang. Nah, sebenarnya paling enak kalau sore-sore gini ada cemilannya juga ya. Jadi kayaknya bakal waktu yang bener-bener pas buat nyemil nih ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya langsung ya, pendirinya langsung. Oke, sambil kita menunggu, kita lihat siapa yang udah join ya. Ada Suryoto juga, welcome ya. Kemudian juga ada Zabir Coffee, selamat datang sore. Halo Hani Stefan, Aspasia Coffee. Oke, Bakso Taniko juga hari ini udah hadir. Oke, kita sambil tunggu ya dari narasumber kita sore ini ya. Oke, teman-teman gimana nih menghadapi kondisi akhir-akhir ini? Semoga salesnya mungkin berpengaruh, tapi semoga masih banyak ya ide-ide yang bisa kita lakukan buat mempertahankan sales kita ya, minimal ya beberapa waktu ke depan. Kayaknya harus cukup panjang nafas kita ya. Semoga kondisinya akan jauh lebih baik ya ke depannya. Oke, kita masih menunggu narasumber kita sore ini, mungkin ada kendala ya.
Saya coba search dulu ya. Oke, sambil ngingetin juga ya buat teman-teman foodpreneur ya. Kalau di besok ya akan ada Foodies Online Kelas 7 ya. Jadi ngebahas tentang yang namanya model bisnis kemitraan. Jadi di sana nanti narasumbernya adalah Kang Danu Sofwan. Mungkin ada yang udah sering dengar juga, penulis bestseller juga dan punya banyak bisnis kuliner, nggak hanya satu, yang memang dijalankan dengan sistem model bisnis kemitraan ya. Jadi luar biasa banget kesempatannya, jangan sampai terlewat. Buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya tentang acaranya, langsung aja kontak Instagramnya Foodies, nanti akan dibantu untuk dihubungkan dengan CS-nya ya nanti. Oke, sambil menunggu, sambil saya ya, ada Mas Bubu Zakir, kemudian ada Adi Imam. Sore-sore semuanya, foodpreneur semua. Oke, semoga teman-teman udah lumayan menjalankan ini ya, banyak ide-ide baru ya. Karena kalau masa banyak yang bilang juga sekarang harus persiapan ya untuk menghadapi krisis ya. Semoga kita terus dapetin ide-ide baru buat kita trial, mau nggak mau harus mencoba sesuatu yang baru ya untuk bisa survive gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya pas kita mencoba sesuatu yang baru ya, kita harus nguliknya cukup banyak ya, karena di yang saya praktekin juga gitu ya, banyak hal-hal yang karena baru akhirnya kita harus ngulik lebih banyak gitu, akhirnya nemuin pola dan malahan tiba-tiba hal yang baru kita coba ini malah jadi revenue stream kita baru ya, yang bisa benar-benar lebih diandalkan gitu ya. Oke, masih menunggu narasumber kita ya sore ini. Jadi saya kenal sama narasumber kita sore ini ya, namanya Mbak Wike dari acara-acara bisnis perempuan ya. Jadi udah sering sekali figur Mbak Wike ini juga berbagi dengan sesama foodpreneur, dengan sesama UKM ya, gimana caranya membangun bisnis kuliner dari awal. Oke, masih saya coba cari ya. Teman-teman, suara saya jelas nggak ya? Soalnya ada yang bilang kalau suara saya nggak nyala nih. Boleh diinfoin. Wah, ada Andre, halo. Ada siapa lagi ya sore ini ya? Oke, sambil saya coba kontak dulu ya. Oke, jelas banget. Oke, terima kasih Bubu Zakir. Oke. Wah, ada yang dari Semarang juga nih ya, SMG Omalondo. Wah, kayaknya kalau dari nama brandnya kayak konsepnya makanan-makanan heritage nih ya. Oke, ada Narta Winara. Oke, kita sambil menunggu ya. Saya juga sempat dengar ya cerita dari narasumber kita ini bahwa Mbak Wike ini menjalankan bisnisnya sebenarnya bisa dibilang tuh cerita pindah kuadran ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang juga lagi bertanya-tanya ya, nah gimana cara pindah aja ke narasumber kita sore ini. Oke, udah terkoneksi nih. Akhirnya, semoga bisa. Oke, halo Mbak Wike. Halo Mbak Steph. Ya, selamat Apa datang kabar? di Foodies. Baik, gimana Terima kabarnya? kasih. Alhamdulillah Sekarang, sehat. sekarang di Semarang dong ya Mbak ya? Enggak, posisi lagi di Jakarta. Lagi di Oh, lagi di Jakarta. Jakarta. Oke. Semoga masih aman dan bisnis tetap lancar ya Mbak di tengah kondisi seperti sekarang Amin. ya. Amin, Oke. sama-sama semuanya sehat. Iya. Untuk teman-teman foodpreneur, Mbak Wike, mungkin kita langsung mulai aja ya sesinya ya, Ya, supaya banyak nih yang bisa kita dapetin pelajaran sore ini dari Mbak Wike.
Nah, mungkin di Ya. awal boleh ceritain ke teman-teman foodpreneur nih. Tadi saya udah banyak bocorin sih sebenarnya. Jadi dulu gimana sih ceritanya di awal yang namanya terjun ke bisnis kuliner dan kenapa konsep ikonik itu yang dipilih? Ya, oke. Jadi awal mulanya kan ini saya memilih produk tahu petis ya, Mbak. Tahu petis itu kan memang tradisional, makanan tradisional, jajanan khas daerah Jawa, lebih ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam hal ini saya pilih Semarang karena kebetulan saya asli Semarang. Jadi yang pertama waktu itu saya punya impian, Mbak. Jadi pingin bisnis di bidang kuliner, tapi apa gitu. Saya lihat ini ada produk tahu petis. Tahu petis itu pada awalnya saya temukan di Semarang, memang dari dulu saya kecil di Semarang itu, dia dijajakan itu bersama dengan gorengan gitu. Jadi dijajakan di pinggir jalan, kemudian cuma jadi salah satu menu varian gitu. Jadi pedagang tersebut menjual, memang ramai, kebetulan ada salah satu pedagang yang legendaris gitu ya di Semarang, dia ngejual mulai dari pisang goreng, ubi goreng, tempe goreng, dan salah satunya itu tahu petis sebagai salah satu gitu. Dan itu banyak peminatnya termasuk saya gitu kan. Nah, saya lihat di sini kok tahu petis ini enak gitu, banyak yang cari gitu. Cuma memang kan karena masih sangat tradisional gitu ya. Jadi cara pengemasannya pun juga sangat sederhana gitu. Dulu memang kita suka beli tahu petis itu dulu malah masih waktu saya kecil itu masih dibungkus koran, bahkan koran. Jadi dibungkus koran, dikaretin, plastikin, udah gitu dibawa pulang. Di rumah ditaruh di piring. Nah, terus saya pikir Semarang ini kan punya banyak kuliner khas gitu ya. Kalau orang inget Semarang itu kan taunya lumpia Semarang gitu. Sebenarnya nggak cuma lumpia sih, ada bandeng presto, ada wingko babat, dan ada masih banyak kuliner yang lain. Nah, saya pikir tahu petis ini sebenarnya banyak peminatnya, tapi kok kayaknya kurang pamor gitu. Hanya orang Semarang sekitar yang tahu lah gitu, dan sekitarnya. Nah, itulah jadi awalnya memang pingin mengangkat tahu petis itu. Suatu saat saya pingin dengan menjual tahu petis ini, suatu saat dia bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu oleh-oleh atau ikon kuliner yang sejajar dengan, misalnya sejajar dengan lumpia, sejajar dengan bandeng, dengan wingko dan segala macam. Jadi orang kalau ke Semarang itu juga salah satu yang dicari itu tahu petis. Jadi dulu waktu itu saya punya impian seperti itu. Jadi yang pertama memang punya mimpi dulu nih, entah nanti bagaimana bentuknya, yang penting punya cita-cita dulu gitu. Iya, ya kan? benar. Jadi Nah, tapi menarik banget ya Mbak ya, maksudnya bener-bener memulainya tuh dari awal banget gitu ya. Nanti aku sebenarnya masih banyak pertanyaan sih dari cerita Mbak Wike barusan. Tapi boleh mungkin silakan nih Mbak Wike bisa share kira-kira 5 hal tuh apa sih yang buat teman-teman foodpreneur nih, karena kan banyak juga yang punya ide tuh memang dari kuliner ya mungkin sebelum dibilang jadi ikonik, tapi kulinernya tuh yang lokal gitu ya, nggak hanya makanan yang tren-trenan datang dari luar Indonesia segala macam. Nah, gimana dari pengalaman Mbak Wike yang udah ngejalanin selama ini, tips-tipsnya apa aja supaya bisa berhasil di sana? Ya, oke. Jadi kalau dibikin poin-poin gitu ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi pertama kali ketika kita mau memutuskan untuk menjual produk tersebut, kita punya visi dulu. Mau nanti jadi seperti apa produknya gitu. Yang penting kita punya nanti sekian tahun ke depan produk ini harus bisa menjadi seperti apa. Jadi punya visi dulu, punya impian bahwa suatu saat produk kita bisa menjadi ikon kuliner khas di kota tersebut. Sebenarnya nggak cuma di khas kota tersebut ya, karena kan kebetulan saya memang memasarkannya ini di awalnya malah justru bukan di Semarang gitu, jadi di Jakarta dulu. Tapi dengan perjalanannya suatu saat akan menjadi ikon kuliner khas Semarang gitu. Nah, dan kemudian yang kedua itu adalah kita fokus kepada produknya sendiri awalnya gitu. Jadi tadi saya ceritakan awalnya kan memang tahu petis khas Semarang ini
menjadi jajanan pinggir jalan saja gitu kan. Nah, pertama kali tentunya kita harus merumuskan makanan tersebut itu bisa diterima dulu rasanya gitu. Nah, kebetulan kalau untuk tahu awalnya memang saya cuma jualan tahu petis, Mbak. Jadi kalau tahu memang kita, karena tahu ini kan skalanya memang udah harus pabrikan industri ya besar. Jadi saat itu saya fokus kepada produksi bumbu petisnya gitu. Jadi tahu kita cari supplier yang kira-kira memenuhi standar kita gitu. Memang tahu petis ini karakter tahunya tuh pakai tahu pong. Jadi kalau digoreng dia kopong gitu supaya rasa petisnya berasa. Nah, jadi dari bumbu petis itu sendiri kita pingin supaya petis ini juga diolah dengan cara pengolahan yang baik gitu ya. Jadi yang pertama kita perhatikan, karena tadinya makanan pinggir jalan, kita mau menaikkan levelnya supaya menjadi makanan yang lebih representatif. Jadi kita perhatikan mulai dari cara pengolahannya, pemilihan bahan bakunya, kemudian cara produksinya, tingkat higienisnya, itu kan kita perhatikan. Dan kemudian cita rasanya juga. Jadi cita rasa itu, kalau image orang terhadap petis, itu yang petis itu pasta ya, kalau bagi yang belum tahu, jadi pasta udang di sini. Pasta udang itu sebenarnya bumbu tradisional khas Indonesia sih, gitu. Jadi pasta udang, orang itu image-nya terhadap petis, karena petis ini kalau bisa dibilang itu bahan dasarnya udang merupakan turunan dari terasi gitu. Jadi orang kalau petis itu, aduh itu apa ya, baunya tajam, pasti rasanya menyengat, baunya menyengat, rasanya tajam gitu kan. Nah, di sini memang petis itu ada ada berbagai varian dari berbagai khas daerah. Jadi biasanya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu beda. Nah, kebetulan karena saya mengangkat petis Jawa Tengah, di sini kita ingin mengangkat bahwa konsep petis yang kita bikin itu adalah petis udang siap saji. Jadi kita tetap menonjolkan cita rasa khas Semarang. Kalau orang Jawa Tengah di Semarang itu biasanya rasanya dominan manis, ya kan? Manis gurih gitu. Jadi kita tetap kuatkan rasanya di sana, tapi kita ingin supaya petis ini juga bisa diterima oleh banyak kalangan gitu, nggak cuma orang-orang tertentu. Itu jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat produk kita itu bisa diterima dulu dari cara produksinya, pengolahannya, kemudian pemilihan bahan bakunya dan segala macam. Nah, terus yang poin berikutnya adalah setelah kita menemukan bahan baku yang tepat, kemudian kita pasti juga coba menjual ya. Jadi waktu awalnya tuh memang saya memulainya tuh juga dengan sangat sederhana sih gitu. Jadi kan memang karena saya domisili di Jakarta, orang Semarang yang domisili di Jakarta, jadi angan-angannya waktu itu bagaimana caranya untuk memasarkan produk ini supaya bisa terkenal di Jakarta dulu gitu, karena kebetulan saya kan tinggalnya di Jakarta gitu kan. Iya. Saya juga memulai dengan cara jualannya sangat sederhana gitu. Yang penting orang itu suka dulu nih gitu kan. Nah, selain kita juga awalnya juga cobain, jadi nggak cuma orang teman-teman kita yang orang Semarang kita cobain, tapi juga orang di luar Semarang, bahkan di luar Jawa. Kebetulan suami saya itu orang Padang tuh, Mbak. Jadi keluarganya saya cobain, kok ternyata mereka suka gitu kan. Wah, boleh nih, orang Padang aja suka gitu kan. Oke, akhirnya saya pede untuk menjualnya. Itu tahun 2006 itu. Nah, ketika memulai itu memang awalnya kan memang belum 2006, saya rasa saat itu 14 tahun yang lalu mungkin kondisinya beda kayak sekarang ya. Jadi masih harus cari-cari di mana internet belum, ya sudah ada tapi belum video online belum terlalu ya Mbak ya? Belum, boro-boro online belum. Jadi waktu itu pokoknya punya tempat jualan, bisa jualan di situ, laku apa enggak gitu. Udah aja gitu, simple as that gitu kan. Karena ini menantang karena saya ini menjual makanan yang sangat spesifik, Mbak. Jadi kan lain kalau saya misalnya jualan bakso atau jualan mie ayam gitu kan, mungkin lebih bisa diterima gitu. Tapi ini kan kita mencoba untuk memasarkan sesuatu yang mungkin tidak semua belum semua orang tahu juga gitu kan. Nah, terus yang poin ketiga itu adalah
jadi kita mulai pikirkan strategi untuk membrandingnya gitu. Jadi mulai dipikirin kemasannya. Oke, kalau di yang saya lihat awalnya jualannya kemasannya pakai kertas koran, saya harus lebih upgrade dong gitu kan. Jadi kita bikin kemasan yang food grade. Kemudian dari mulai pemilihan, mulai dari logonya, desain kemasannya. Juga waktu itu sih kalau saat itu saya sudah berpikir bahwa suatu saat produk ini harus naik kelas, berarti harus meyakinkan orang bahwa aman dikonsumsi gitu. Jadi perizinannya pun juga saya urus sendiri gitu kan, semua perizinan mulai dari halalnya, kemudian mereknya gitu. Jadi intinya benar-benar disiapkan supaya ketika orang menerima produk kita itu sudah yakin bahwa ini produk bagus gitu. Dari rasanya oke, dari kemasannya oke. Nah, Mbak, aku mau nanya dulu nih, soalnya 3 poin ini menarik banget nih, karena aku baru ngeh juga ya, ternyata si produk ini tuh nggak dipasarkan dulu di Semarang, tapi justru di Jakarta ya. Iya. Karena aku jadi inget ya, kan kalau kayak di Singapura juga tuh ada es Bandung ya, ya kalau nggak salah es Bandung, tapi padahal di Bandungnya sendiri juga belum ada gitu ya. Nah itu sebenarnya kan itu cukup challenging ya, tapi bisa jadi opportunity juga gitu, karena kan menjadi first mover ya, seakan-akan seperti itu ya. Kalau dari Mbak Wika sendiri memang suggest nih buat teman-teman foodpreneurs yang lagi mencoba mencari uniqueness dari produk lokal, apakah mendingan masuk ke yang kayak Mbak Wika nih, first mover gitu ya, benar-benar nge-branding sesuatu yang baru. Bisa dibilang kalau tadi beberapa yang Mbak Wika bilang tuh kayak semacam naik kelas ya, jadi dari kemasan, dari kualitas gitu ya, atau sebenarnya ngejalanin produk lokal yang marketnya tuh udah ada, tapi mau nggak mau kan kita satu di antara kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Mungkin ada kayak challenge yang menurut Mbak Wika kayaknya emang susah nih kalau jadi first mover, atau kayak gimana suggest-nya buat teman-teman foodpreneurs? Iya, betul. Ya, memang kalau bisa dibilang saya juga sampai kesini melihat ke belakang, loh kita itu ngomong-ngomong bisa dapat dikatakan tuh first mover juga gitu kan? Karena setelah itu kita tidak menemukan, waktu itu mau benchmarking sama siapa gitu, saya juga bingung karena kita udah sampai ngeriset di Jakarta siapa nih yang jualan tahu petis, ditelusurin sampai saya datang. Oh, tapi skalanya begini, dia tidak fokus ke tahu petis gitu, dia mungkin jual masakan Semarang, salah satunya menu tahu petis gitu, ya dia jual makan ya warung kecil gitulah gitu kan. Nah berarti saat itu memang saya kesulitan menemukan benchmark, karena kan kita kalau ada benchmark kan minimal kita ada pelajaran dulu, oh dia begini kita begini gitu kan. Nah jadi memang awalnya memang first mover. Nah kalau suggest untuk teman-teman, sebenarnya menjadi first mover itu ada challenge tersendiri, karena kan kita harus bergerak cepat. Jadi waktu itu juga saya berpikir, wah ini harus cepat nih gitu ya. Tentunya menyesuaikan dengan kita punya resource yang ada, karena ya terus terang saya memulai dengan tidak dengan capital yang terlalu besar gitu ya. Jadi dan memulai sendiri. Jadi memang itu pasti butuh waktu untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat, itu udah pasti. Nah, kalau untuk yang tadi misalnya, tapi untuk sekarang ya, saya kira ini kan kondisinya bisa dikatakan itu 10 tahun yang lalu sama sekarang itu sangat beda jauh, Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman foodpreneur itu punya misi juga untuk saya juga mau nih mengangkat produk lokal daerah saya. Nah, itu saya kira itu ide yang sangat mulia sekali gitu. Karena ya kita itu yang harus kita encourage ya anak-anak muda sekarang untuk mereka lebih mencintai kuliner lokal gitu, jadi kuliner lokal kita itu bisa dicintai di negaranya sendiri gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, memulai dari yang sudah ada, saya kira untuk era sekarang ini akan lebih mudah ya menurut saya, karena kan expose kepada sosial media itu nggak seperti 10 tahun yang lalu, Mbak, gitu kan. Dulu itu saya hanya melihat satu-satunya jalan untuk go online itu di website. Jadi kebetulan itu juga kita dapat domain itu pas gitu. Jadi kita punya www.taupetis.com gitu. Jadi pikiran saya waktu itu mantap banget.
Iya, makanya itu dapat rezeki kok pas sama banget. Jadi intinya kalau orang kita saat itu melihat Google, kalau orang googling minimal dia ketik tahu petis, kita nongol dah gitu kan di halaman pertama gitu. Jadi waktu itu yang saya pikirkan seperti itu. Nah kalau untuk sekarang saya rasa dengan adanya sosmed yang bervariasi dan bisa potensi viral juga. Kalau dulu kan belum ada ya Mbak viral-viralan ya. Kalau sekarang kan cepat sekali. Viral susah banget ya zaman dulu. Iya susah banget gitu. Kalau sekarang kan bisa potensi seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada challenge-nya itu, ya tetap ada challenge tapi kans-nya itu pasti lebih besar gitu. Jadi saya justru sangat senang sekali kalau ada foodpreneur itu mau mengangkat makanan-makanan lokal yang tadinya mungkin terpinggirkan, nggak terkenal, tapi mungkin dengan inovasi. Sekarang kan banyak ya inovasi rasa, mungkin diberi topping apalah gitu semacam. Jadi sehingga orang itu mengerti, oh ini makanan ini asalnya dari daerah ini. Saya sangat encourage sekali kalau memang ada yang mau mengangkat seperti itu. Iya. Semoga sesi hari ini juga menginspirasi teman-teman foodpreneur untuk ngejalanin idenya, karena saya sering juga sih ngobrol-ngobrol, mereka sebenarnya keidean nih untuk yang lokal gitu ya, tapi lumayan kekubur idenya karena sebenarnya kalau ngomongin yang trennya dari luar tuh seperti seakan-akan lebih mudah ya untuk viral segala macam gitu. Tapi sebenarnya apa yang Mbak Wike udah kerjain itu membuktikan sebenarnya kuliner lokal pun potensinya juga sangat besar sekali ya. Iya. Oke, lanjut dulu Mbak, tipsnya apa lagi? Tadi yang terakhir itu branding ya? Ya, branding. Branding poin 3. Terus yang poin 4 itu pemasaran gitu ya. Bagaimana untuk menaikkan citra kuliner tradisional menjadi kuliner yang ikonik itu ya tentunya dengan pemasaran ya. Karena kan jadi pertama kali ya tadi saya sebutkan itu website tuh strategi saya. Oke, kebetulan kita punya domain yang pas. Dan kedepannya kita lihat pasti setiap orang sudah mencari informasi lewat internet, jadi minimal kita ada di Google Search halaman pertama itu dulu. Nah, kalau saat itu saya sudah juga terbantu dengan Facebook sih, saya sudah mulai Facebook dulu tuh. Facebook kita sudah mulai memasarkan lewat iklan di Facebook, kemudian aktif di sosial media dan juga WhatsApp ya. WhatsApp itu kita maksimalkan, jadi untuk berinteraksi dengan customer gitu. Jadi di sini lebih kepada karena saya pun sampai detik ini saya masih punya pikiran bahwa belum banyak orang yang tahu keberadaan tahu petis Yudhistira. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi kita terus jangan sampai sudah jadi first mover tapi beranggapan bahwa orang lain udah tahu terbuai gitu. Jadi karena itu ya kenyataannya seperti itu. Jadi ya tetap rajin untuk kita engage dengan customer, memperkenalkan, mempromosikan itu tetap. Dan pemasaran juga kita mesti mengetahui target market. Nah ini yang menarik karena saya bermain di ceruk pasar nih Mbak, di niche market gitu ya. Saya tidak jualan makanan yang kebanyakan orang familiar gitu. Dan saya bermain di ceruk pasar, dan makanya kita mesti mengetahui siapa sih konsumen kita, target pasar kita itu siapa saja. Nah kalau kayak tahu petis ini kan otomatis yang ada di benak saya waktu itu adalah 80% ini pasti adalah orang yang familiar dengan petis dulu nih, yaitu orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah gitu. Dan kita mesti mengetahui persebaran mereka ada di mana gitu, selain di daerah masing-masing. Nah makanya saya awalnya di Jakarta itu dengan harapan bahwa di Jakarta ini kan ada orang merantau ya, banyak orang rantau gitu, dari Jawa Timur banyak, dari Jawa Tengah banyak, dan intinya kita mesti mengetahui bahwa mereka itu pernah apakah mereka itu orang asli atau at least mereka pernah domisili atau tinggal di area Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut gitu. Ya minimal itu aja kita tahu gitu. Nah dari situ nanti kan berkembang ada word of mouth dan segala macam. Memang the power of word of mouth sih saya rasakan sih benar. Jadi ketika ini dia suka, kemudian ada lo tahu petis di Jakarta. Nah itu pun sampai detik ini saya masih ada orang, oh ada ya tahu petis di Jakarta. Nah itu sampai detik ini aja masih ada orang yang bilang kayak gitu loh.
Nah, Karena market Jakarta sangat besar ya Mbak ya. betul, sangat besar. Kita kan sekarang ada 10 outlet itu yang 9 di Jakarta, yang kalau di Semarang memang kita karena 2015 itu saya beranikan untuk kita buka di Semarang dengan konsep toko oleh-oleh gitu. Jadi kalau di Jakarta itu sifatnya gerai, kalau di Semarang itu toko oleh-oleh. Jadi benar-benar, nah di sini ada lagi nih target market yang baru gitu kan. Kalau di Jakarta itu kita lebih kepada orang yang kangen dengan jajanan khas ini di daerah mereka gitu. Nah, kalau di Semarang itu market kita adalah orang yang hunting untuk oleh-oleh gitu. Jadi bahkan kita punya konsumen yang tadinya memang langganan di Jakarta, tapi dia kalau ke Semarang terbeli gitu. Jadi pokoknya bawa oleh-oleh dari Semarang. Jadi ya lucu aja gitu di situ. Jadi kita perlu tahu target pasar kita dengan baik, kita bisa bermain di mana gitu. Kemudian juga ya saat ini kita punya produk petis kemasan kita tuh sudah banyak reseller. Jadi mulai dari yang skala ibu-ibu rumahan sampai yang toko oleh-oleh di Jawa Tengah, rata-rata kita sudah ada masuk ke sana gitu. Iya, iya. Oh, itu produknya berarti sebetulnya daya tahan durasinya itu cukup panjang ya Mbak ya. Jadi sebenarnya bisa dikirim-kirim juga jarak yang lumayan ya. Gini, itu memang jadi dari awal seperti itu atau ada improvement? Gini, jadi kan awal mulanya tahu petis nih. Jadi kalau tahu petis memang makanan siap saji. Dia termasuk makanan yang kalau daya tahan tuh hanya 2 hari lah ya di suhu ruang. Nah, tapi kita ada inovasi Mbak yang tadi di inovasi produk tadi. Bisa dikatakan kita yang pertama mengemas petis Semarang dengan kemasan yang menarik seperti ini. Ini saya kasih contohnya tuh. Jadi ada kemasan botol. Ini juga kemasannya botol aku baru lihat. Ada 2 Mbak sebenarnya. Jadi ini yang menarik, ini ya betul yang saya bawa versi pedas. Iya, bumbu petisnya tadi. Jadi setelah kita awalnya jualan tahu petis itu banyak yang bilang, petisnya saya cocok Mbak, saya mau beli caranya gimana? Nah, ini jadi lucu. Jadi waktu itu kalau di Semarang itu kita mau beli petis, itu penjualnya menjual dalam plastik curah aja gitu. Mau beli berapa? Seperempatan apa setengah kilo gitu kan. Udah dibuntel aja gitu kan. Nah, terus ini ya salah satu strategi untuk di inovasi produk tadi. Lah kalau kita mau jadi ikon, masa kita jual curahan gitu kan. Jadi kita harus branding itu dengan kemasan. Nah, ini pun juga saya waktu itu meriset memang gimana caranya bisa punya daya tahan, kan nggak mungkin kalau orang oleh-oleh dia cuma tahan 2 hari gitu, kecuali kalau yang mau dimakan langsung. Jadi ini bisa daya tahan 6 bulan Mbak. Kemudian kita juga sudah waktu itu juga memang sudah sempat risetnya dengan tenaga ahli dari IPB gitu. Jadi kita memang prosesnya pakai pasteurisasi tanpa bahan pengawet, bisa tahan 6 bulan. Nah, kemudian inovasi lagi melihat banyak peminat petis kemasan, terus ada juga yang mau bawa, ini kalau botol kaca kayaknya resiko ya, kalau dikirim takut pecah gitu. Akhirnya bikin lagi kita inovasi kemasan. Nah, ini yang kemasan pouch, stand up pouch gitu. Pouch, jadi ya jadi enteng. Sekarang. Oh ya. Ini yang orang bisa bawa kalau dia naik pesawat, kan enteng, tinggal masukin koper gitu ya. Tapi tetap aja yang botol tetap banyak peminat gitu. Jadi ya itulah di situ kita melihat pasar tuh maunya seperti apa lah gitu. Jadi bisa membaca pasar. Gitu Mbak. Nah terus kalau gimana? Aku lihat sih sebenarnya tadi banyak banget ya buat teman-teman foodpreneur. Salah satu kuncinya itu, oh ya Mbak sekarang udah total berapa tahun ya? Kayaknya udah benar-benar senior yang untuk berguru banget. Terus ya brandnya juga melewati fase dekade media juga. 2006 belajar Mbak. Untuk sustainability-nya ini. 2006, ini 2020. Berarti September akhir ini 14 tahun. Udah SMP, ntar lagi SMA nih Mbak. Wah ya bener, udah SMP nih kalau anak kecil nih, bener. Wah ya intinya saya menikmati aja sih.
Iya, Ya, dari teman-teman foodies kan juga sering ini Mbak dengar-dengar tentang belajar ya tentang gimana cara ngebangun bisnis kuliner yang sustainable. Artinya kan bisnis ya. kuliner memang nggak hanya jangka pendek gitu, tapi kita bisa lihat Mm-mm. juga apa yang udah Mbak Wike dan tim lakukan juga. Maksudnya tidak berhenti di satu tempat aja, karena aku lihat kan Ya, improvement dan inovasinya itu juga banyak ya dan mungkin bertahap juga kan. Jadi salah ya, satu kuncinya tadi yang udah aku catat juga adalah terus keep on eye ke market ya, karena disitulah ya, tadi kan misalnya oh kemasan ternyata ada kebutuhan mereka kirim-kirim jarak jauh dan ringan gitu, berarti kan ya, improvement kemasan apalagi nih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ya. uh, banyak banget sih yang apa namanya bisa kita ambil ya pelajarannya dari sini gitu. Nah, Mbak Wika ada Mm-mm. lagi nggak tipsnya yang terakhir Ya. ya kayaknya ya? Tipsnya ya, tipsnya yang terakhir. Jadi tambahan juga karena kan tadi memang yang dibicarakan lebih banyak ke tahu petis, tapi setelah itu kan kemudian kita melihat pasar sudah terbuka, sudah banyak orang yang mengenal produk kita. Ya, sekarang kita menjual jajanan khas Semarang lain. Jadi lumpia pun kita juga ada. Kemudian kita memang lebih fokus ke cemilan sih, cemilan. Jadi sesuatu yang bisa digoreng, bisa di frozen juga, gitu kan. Kebanyakan memang orang take away. Jadi ada tahu petis, ada lumpia, ada tahu bakso, ada tahu wali. Kita sekarang punya itu. Nah sekarang Lagi banyak yang jual dan ngetren ya, tahu Alif juga ya. iya tahu wali. Ya itu salah satu. Saya juga waktu itu tahu wali. Wah ternyata kesini sininya banyak juga yang jualan. Oke nggak apa-apa. Jadi kan orang udah familiar, nggak susah gitu mengenalkan. Tapi Ya, unggulnya dengan memiliki brand yang kuat sebenarnya begitu tahu petis Semarang jualan, orang kan sebenarnya trustnya udah kebangun ya Mbak, cenderung lebih ya, mudah untuk menjual ya produk-produk yang ya, kita masukin ke funnel ya. akhirnya ya. Betul, ya. Tapi tetap saja memang kita harus mengutamakan kita menjual itu memang something yang different gitu. Jadi nggak asal kita bikin gitu, yang penting kita masukin jadi produk promo, nggak juga. Jadi kayak lumpia pun juga kita kan bikin yang dari cita rasanya itu kita bisa bilang bahwa lumpia kita berbeda dengan yang ada di pasaran semacam itu. Jadi memang harus tetap punya diferensiasi tertentu gitu barang-barang yang kita Iya, jual. iya. Jadi orang ya seperti itu. Nah kemudian poin yang terakhir adalah ini yang sangat membantu saya yaitu adalah bernetwork ya. Karena kalau kita punya produk lokal kita mau berkembang, nah tentunya kita tidak bisa jalan sendiri gitu. Kita perlu pihak-pihak yang bisa mensupport kita. Nah jadi untuk di Semarang sendiri itu saya banyak membina hubungan komunikasi juga dengan para penggiat wisata yang ada di Semarang. Jadi mulai dari pengelola tempat wisata, pengelola eh, pengelola tempat hiburan wisata, dan kemudian dinas pariwisata. Jadi karena kan kalau tahu petis di Semarang itu kita pinginnya jadi ikon kuliner, jadi otomatis menjadi oleh-oleh. Dan di sini industri yang sangat terkait adalah industri pariwisata. Gitu. Jadi kita banyak membina hubungan dengan mereka sehingga kita banyak kesempatan untuk memperkenalkan produk kita. Jadi saya udah ini sekarang lagi COVID, jadi udah nggak event-event dulu, tapi kalau sebelum COVID saya udah entah berapa event yang sudah alhamdulillah kita join ya, mulai dari yang lokal sampai yang menarik ini kita sudah pernah tahu petis ini sudah sampai ke luar negeri Mbak Steph. Jadi tahun Luar biasa. 2011 itu kita dibawa sama Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi satu-satunya di antara UKM lain yang semua fashion. Jadi saya sendiri bawa petis itu ke Den Haag, ke Belanda, Pasar Malam Indonesia itu tahun 2011. Membanggakan Kemudian banget ya kuliner ya kita itu bisa nyampe sana ya. iya, aduh luar biasa deh pokoknya kesempatannya. Kemudian juga tahun 2014 ikut halal food di Malaysia karena memang kita udah ada halalnya. Nah, selain itu Iya. juga dengan event-event ya, jadi itu salah satu media yang paling ampuh juga untuk orang jadi banyak tahu ya tentang produk kita gitu. Ya. Tuh ya, Kan ya. kalau apalagi mungkin kan kalau gara-gara sekarang ya kondisinya pandemik nih Mbak Wike, tentunya kan online delivery ya yang
banyak Yes. jadi andalan kan Yeah. untuk Yeah. bisnis-bisnis kuliner. Tapi waktu fase di mana online delivery ini mulai muncul dan mulai kuat, itu kan pasti Mbak Wike mengalaminya banget ya, dari yang channel Yeah. itu cuma mungkin dine in, take away, kemudian mungkin pengiriman antar kota, tapi sekarang kan ada Yeah. GoFood dan GrabFood Yes. ya. Itu Yeah. sejauh mana sih memberi dampak gitu ke maksudnya ke sales channelnya gitu ya? Itu kan Yeah. jadi sales channel yang baru gitu. Apakah memang perlu usaha juga untuk ngembangin di sana sehingga bisa stabil kontribusi salesnya, atau seperti apa dulu ceritanya? Ya, ya. Jadi itu juga kita melihat peluang. Jadi GoFood itu mulai launching kalau nggak salah 2015. Itu saya melihat waktu itu belum banyak yang join. Kok 2015? 2014 kalau nggak salah ya. 2014, 2015 tuh dia mulai baru awal-awal. Itu kita sudah langsung daftarkan outlet kita untuk join dengan GoFood gitu. Nah, ternyata benar saat ini. Nah, justru ini malah menarik adalah semenjak pandemi ini kan orang banyak stay at home, trennya jadi berubah ya, yang tadinya kebetulan memang sejak awal platform kami itu take away, Mbak, jadi bukan dine in gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini orang jadi lebih banyak online, lebih banyak waktu untuk mengorder makanan, sehingga bisa, kalau saya bisa bilang, dari mulai pandemi sampai saat ini dibandingkan dengan tahun lalu itu kita mengalami peningkatan sampai 35% gitu. Jadi luar biasa banget. Ya, itu luar biasa sih. Jadi saya juga tidak menyangka seperti itu, karena awalnya juga kita mau juga punya antisipasi ya, jadikan juga siap-siap nih, aduh bakal gimana nih gitu kan. Nah, ternyata kalau makanan mungkin orang masih membutuhkan. Jadi itu peluang juga tuh buat para foodpreneur ya. Jadi sekarang ini untuk online delivery itu ya salah satu backbone kita malah gitu. Bisa dikatakan sekarang berbalik. Bisa jadi 80% itu dari online delivery untuk saat ini. Dan juga marketplace ya. Marketplace itu kita juga cukup terbantu di situ. Ya. Karena memang model bisnisnya juga pas banget ya. Karena kan mungkin ini masuk ke frozen food juga gitu. Kemudian produknya dijual di GoFood dalam kondisi yang udah dimasak juga ya Mbak, kalau di outlet kan ya? Iya, makanya itu sekarang kita, kalau untuk Jakarta sendiri, kita kan memang paling banyak di Jakarta kan, memang sangat luas sekali. Jadi kita memang menaruh titik di mana orang itu tidak jauh-jauh banget kalau mau order gitu. Jadi di Tangerang ada, di Jakarta ada, di Bekasi ada. Jadi orang bisa merapat ke tempat yang lebih dekat dengan lokasi mereka gitu. Iya. Nah, aku ada pertanyaan nih Mbak Wike. Karena aku lihat kan sebenarnya karena marketnya ini niche ya, bukan niche banget sih, tapi artinya betul bukan produk yang masif gitu. Banyak juga sih biasanya kita dari Foodies juga cerita ya ke teman-teman foodpreneurs bahwa yang namanya benar-benar mengenal siapa customer kita ini kan penting ya, apalagi kalau misalnya kita memulainya tuh dari nol gitu, artinya kita ngelola bisnis kita sendiri dari handphone kita sendiri gitu. Karena tadi pas kulihat langkah-langkah yang Mbak Wike juga jalankan itu, saya yakin nih pasti banyak customer pertamanya juga yang kenal secara personal kan gitu kan. Akhirnya mereka puas, kemudian mereka juga jadi balik lagi dan merekomendasikan. Nah, ini tuh ada satu istilah kalau di dunia marketingnya itu namanya tuh adalah list building ya. Jadi misalnya kita punya WA bisnis misalnya, kemudian kita benar-benar in touch secara langsung dengan customer gitu ya melalui WhatsApp. Nah, mungkin ada yang bisa Mbak Wike sharing nggak sih teknisnya nih? Nah, sebenarnya alurnya tuh yang sekarang dijalanin ya, siapa tahu itu menginspirasi foodpreneur. Oh iya, sebenarnya secara teknis tuh flow-nya kayak gini nih, dari yang membuat customer mengenal produk kita melalui WA sampai mereka nanti kita engage dan beli ulang gitu ya melalui WA. Ada program atau promosi rutin yang dilakukan seperti apa Mbak kalau lewat WA? Ini tentang WA ini juga saya menarik. Ini ada perilaku, kita kan pakai WA sudah lama ya Mbak, jadi memang ada satu nomor itu memang kita dedicated untuk kayak call center lah gitu, jadi orang bisa WA, bisa telepon ke situ. Nah, mungkin saya baru ketemu itu beberapa bulan lalu gitu, itu namanya status WA gitu kan.
Tadinya kan saya saya bukan anak ya bukan generasi milenial juga, tapi status WA apaan sih gitu. Ternyata apa namanya, taunya malah dari staff kami gitu kan. Status WA. Iya, banyak yang lihat gitu kan. Apaan tuh loh, sekarang jadinya jadi saya bikin program. Jadi kita tiap 2 hari sekali itu minimal kita update status WA di semua outlet kita gitu. Di call center udah pasti, di semua outlet yang mereka punya customer sendiri. Ternyata itu ada impact-nya gitu. Konversinya ya. Ada konversinya gitu. Jadi di sini kita benar-benar menghitung konversi karena setiap hari kita pantau sales kita berapa, apa namanya, misalnya ada penurunan, kenaikan karena apa, atau kita habis. Jadi dan salah satu juga kita meningkatkan budget marketing, Mbak. Apalagi di era sekarang pandemi ini. Jadi satu strategi kami itu meningkatkan budget marketing kami. Ya dikatakan rajin, lumayan juga kita beriklan. Kemudian kita juga banyak pakai endorse selebgram gitu kan. Jadi supaya orang lebih aware lagi gitu. Kalau di WA yang satu status WA itu. Kemudian WA ini juga kita punya program broadcast memang. Broadcast cuma saya tidak terlalu masif, jadi supaya orang juga tidak terganggu. Kita 2 minggu sekali itu kita broadcast. Jadi apa namanya, kepada customer ya, apalah foto atau apa, ibaratnya kita offering something gitu ya, atau ada produk baru itu. Jadi seperti itu. Dan dari situ biasanya responnya pasti banyak gitu. Dan itu kita harus entertain mereka semua gitu. Kalau WA sih powerful sampai sekarang. Benar-benar. Jadi emang salah satu yang sering di-share juga sama foodies juga adalah untuk men-encourage foodpreneur untuk ekspor si channel WA. Karena saya juga secara pribadi di beberapa bisnis, konversi dari WA itu luar biasa memang ya. Apalagi kalau di makanan, postingan kita itu kayak semacam gangguin mereka, beli nih, karena kan gambarnya kita bisa posting yang ngiler-ngiler lah gitu ya. Akhirnya jadi kamika gitu. Ya. Itu bermanfaat banget Mbak Wike, tips yang sangat taktikal banget ya, bisa diikutin juga buat teman-teman foodpreneur juga. Aku summary sedikit ya. Jadi dari sharingnya Mbak Wike hari ini, poin-poinnya tajam banget ya, karena aku juga udah sering dengar sesinya Mbak Wike ya di media-media yang lain gitu, dan selalu seneng gitu karena memang yang dibangun ini sangat fundamental. Dan gimana artinya adalah kalau kita memang serius ngebangun satu bisnis kuliner fundamental gitu ya, hal-hal yang penting dan perlu itu kita kerjain gitu, itu terbukti bisa sustainable ya. Tadi yang di awal kan dari visinya dulu ya, kita pengen punya keinginan apa sih sebenarnya melalui bisnis kuliner yang kita bangun gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah produk. However kan kita memang jualannya adalah makanan ya, jadi yang namanya produk ini harus benar-benar bisa kita andalkan gitu. Nanti aku ada pertanyaan lagi tentang produk. Nah kemudian yang ketiga itu adalah branding, karena itu bisa mengangkat, dan apalagi kalau kita jadi brand yang ngebawa produk generik jadi naik kelas ya, which is itu adalah peluang juga, bisa jadi first mover. Kemudian yang keempat adalah pemasaran ya. Pemasarannya masih bisa dan sangat relevan sekali untuk kita pelajari ya, dari online yaitu website, Facebook, WA gitu ya. Kemudian fokus ke target market. Yang aku juga highlight nih dari pemasaran, menurutku yang penting juga buat teman-teman foodpreneur adalah yang namanya aktivitas pemasaran itu harus terus bergerak ya. Aku senang dapet opini yang juga aku setuju banget di masa pandemik, walaupun kita punya cash flow issues ya yang harus kita re-strategize lagi, tapi yang namanya pemasaran itu bukan berarti berhenti ya. Kadang-kadang juga aktivitas pemasaran banyak yang tanpa biaya juga ya, yang penting benar-benar harus dilakukan gitu secara rutin ya, karena tidak ada penawaran, tidak ada penjualan. Betul. Benar banget. Dan yang terakhir tadi kita harus fokus ke target market ya, untuk tahu insight-nya gitu. Nah mungkin aku mau tanya 2 pertanyaan terakhir nih Mbak Wike. Nah yang pertama ya, kalau dari sisi produk itu gimana sih caranya kita tahu kalau produk kita ini tuh udah oke gitu untuk jalan gitu, gimana ngevalidasinya? Kadang-kadang banyak teman-teman foodpreneur yang juga merasa apakah pada saat kita trial kemudian kita melakukan penilaian nih subjektif atau enggak sih gitu. Kalau biasanya
pas Mbak Wike mau launch produk gitu prosesnya seperti apa? Kalau pertama pasti ya dibilang subjektif ya, karena kan kita tes dulu ya. Kita mesti memahami juga tes ini. Jadi kita sebagai owner bisnis makanan tuh harus punya kemampuan untuk oh ini bisa dijual nih. Ini tes begini orang suka nih gitu. Nah itu satu dulu, itu udah pasti ke kami dulu. Nah terus yang kedua kalau untuk close product itu memang kita melihat kayak gini, ini kayak petis deh. Petis ini kita baru launching memang petis pedas. Memang dari dulu memang kita sudah punya target, tapi ini baru terlaksana belakangan ini kita launching namanya petis pedas. Karena kan memang orang butuh varian, dan pedas ini kan sesuatu yang happening gitu ya. Orang kayaknya kalau nggak pedas orang Indonesia itu nggak nendang. Jadi kita launching petis pedas gitu. Jadi petis pedasnya pun juga ketika kita launching itu intinya kita kan karena kita sudah punya grup customer nih Mbak. Kita ada punya reseller, ada punya customer yang sudah repeat dengan kita gitu, ada yang B2B juga. Nah itu dari situ kita sampling dulu, memang kita kasih kepada mereka kesempatan untuk test food dulu. Gimana, kurang apa Bu, kurang apa Pak? Nah setelah kita lihat feedbacknya, baru kita launching besar-besaran seperti itu. Jadi pentingnya itu untuk engagement itu adalah ya kita mengetahui siapa customer kita gitu. Jadi kalau kayak saya punya customer catering, ya udah saya kasih ke dia untuk tes, karena kan dia pasti punya feedback seperti itu. Jadi yang pertama dari kita sendiri, yang kedua kita tetap harus tes food. Ya, gitu. Ya. Itu sih cukup ampuh. Ya. Oke, nah pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, tapi aku pengen minta Mbak Wike ada tips nggak nih buat teman-teman foodpreneur ya, baik yang model bisnisnya mungkin serupa dengan Mbak Wike ya, ataupun yang beda gitu ya, seperti restoran base atau cafe gitu ya, menghadapi masa sekarang tuh udah bukan pandemik tapi ada komanya gitu ya, yaitu menghadapi masa menjelang gitu ya, isu-isu ataupun berita-berita tentang resesi ini. Menurut Mbak Wike yang perlu dilakukan kita sebagai pemilik bisnis kuliner apa aja? Yang pertama itu pun kemarin saya review sekali awal pandemi sampai sekarang, itu pertama kali adalah kita harus mereview cost. Karena cost itu jadi bagaimana strategi supaya kita bisa beroperasi dengan cost yang minimal tapi cukup efisien gitu. Jadi ternyata ya ini Mbak, jualan retail itu challenge-nya adalah kita harus benar-benar aware dengan itu gitu. Jadi itu yang saya juga belajar banyak, ada pengalaman jatuh bangun juga di cost gitu. Jadi ternyata kita harus mungkin dari hal-hal yang sampai terkecil itu kita harus perhatikan, mulai dari cost produknya sendiri, kemudian sampai kemasannya, selama ini kita sudah efektif belum, kita sudah mendapatkan harga yang terbaik belum, itu harus di-review benar-benar supaya ketika ya misalnya kita antisipasi kemungkinan terburuk daya beli menurun, itu kita tidak terlalu berat gitu ya, karena kita sudah tahu basic kita sekian, kita jual harga sekian. Jadi hati-hati juga dengan pengelolaan keuangan dan review cost tadi. Kalau yang saya alami sih seperti itu gitu. Jadi kita coba eliminasi hal-hal yang mungkin menimbulkan cost terlalu banyak, yang tidak efisien. Jadi kita harus mulai beroperasi dengan efisien gitu, seperti itu. Dan juga pengelolaannya sih, jadi nggak cuma jadi harganya, tapi juga dari cost itu bisa timbul karena salah pengelolaan juga, salah penanganan. Nah itu juga. Ya betul. Ya, jadi memang itu yang harus dijagain ya, kayaknya selama masa-masa yang bisa dibilang nggak terlalu menentu juga ya. Jadi cost adalah salah satu yang harus kita jagain ya, supaya kita bisnisnya minimal bisa survive beberapa bulan ke depan, semoga kondisinya juga membaik ya. Oke, Mbak Wike, terima kasih banget. Dan seperti biasa kalau sesi live IG, teman-teman foodpreneur ini pengen motret kita nih. Oh, oke.
Boleh Iya. produknya dikasih lihat supaya Oh, bikin boleh. ngiler juga nih pecinta petis. Ngomong-ngomong, kalau ayah saya juga Siap, dari siap. Semarang, jadi Oh, gitu. Wah, iya, pas jadi banget ini ya, familiar. orang Semarang. Oke, aku hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti sama-sama Mbak Foodies Steph. juga akan tag Instagramnya Tahu Petis Semarang, kemudian Instagramnya Mbak Wike juga, supaya teman-teman foodpreneur di beberapa waktu ke depan kalau misalnya mau ada pertanyaan, mungkin colek-colek di Instagram aja kali ya. Ya, boleh silakan. Butuh Monggo. temen curhat mungkin. Oke, aku ucapkan Ya, terima kasih buat Mbak Wike. Sampai ketemu dan sukses selalu ya. ya, oke, thank you. Oke teman-teman foodpreneur, itu aja live IG sore ini. Jangan lupa buat langsung cek aja ya ke foodies.id /online strip course buat yang pengen dapetin list kelas-kelas yang ada di Foodies apa aja ya. Jadi dari apa yang Mbak Wike share tadi banyak ya yang mungkin teman-teman pengen explore lebih jauh tentang reseller, tentang ghost kitchen juga, tentang frozen food, bisa langsung lihat di foodies.id/online strip course. Dan buat besok, buat yang belum daftar ke Foodies Online kelas 7 ya, bisa langsung lihat Instagramnya Foodies, di situ udah ada informasi lengkapnya. Oke, sampai ketemu di sharing live IG berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman entrepreneur. Selamat sore.